Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Jian Ramadana Sultin Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Sevan Kusuma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester Sistem Basis Data. Soalnya yaitu lakukan analisa terhadap gambar IRD di bawah ini. Pertama kita cari entitas. Apa itu entitas? Entitas sendiri adalah representasi dari objek, kejadian atau konsep yang ingin kita simpan informasinya dalam sebuah sistem basis data. Yang pertama ada entitas supplier yang merupakan individu atau perusahaan yang menyediakan bahan baku. Contohnya nama supplier. Selanjutnya ada shipment yang merupakan transaksi penerimaan barang dari pemasok. Contohnya ID shipment. Lalu ada item yang merupakan komponen atau bahan baku untuk membuat suatu produk. Contohnya ID item, nama item. Selanjutnya ada produk yang merupakan barang jadi dan jenis furnitur yang dibuat oleh perusahaan. Contohnya ID produk, nama produk. Selanjutnya ada customer yang merupakan individu atau perusahaan yang memesan produk. Contohnya ID customer, nama customer. Selanjutnya ada order yang merupakan bentuk transaksi pemesanan produk dari konsumen yang selanjutnya dilakukan penjualan kepada konsumen. Contohnya ID order. Selanjutnya ada relasi. Relasi sendiri yaitu keterkaitan atau asosiasi yang bermakna antara dua atau lebih entitas. Relasi yang pertama yaitu sense, supplier mengirim shipment. Dalam sense, satu supplier dapat mengirim banyak shipment. Satu shipment dikirim oleh satu supplier, serta setiap pengiriman harus berasal dari seorang pemasok dan pemasok pun diharapkan untuk mengirimkan pengiriman. Lalu ada relasi includes, yaitu shipment membawa item. Satu shipment dapat membawa banyak item, lalu satu item dapat termasuk dalam banyak shipment. Pengirimannya terdiri dari item dan item dapat menjadi bagian dari beberapa pengiriman. Lalu ada supplies, yaitu supplier pemasok item. Satu supplier dapat memasok banyak item. Satu item dapat dipasok oleh banyak supplier, dan pemasok menyediakan item, dan item dapat bersumber dari beberapa pemasok. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengadaan. Selanjutnya ada relasi use-in, yaitu item digunakan dalam produk. Satu item dapat digunakan dalam banyak produk. Satu produk menggunakan banyak item. Produk terbuat dari item dan sebuah item dapat menjadi komponen dari berbagai produk. Ini menunjukkan relasi tipe daftar bahan baku. Lalu ada relasi submit, yaitu customer mengajukan order. Satu customer dapat mengajukan banyak order. Satu order diajukan oleh satu customer. Lalu setiap pesanan harus ditempatkan oleh seorang pelanggan dan pelanggan dapat menempatkan beberapa pesanan. Lalu ada produk diminta dalam order. Satu produk dapat diminta dalam banyak order. Satu order dapat meminta banyak produk dan pesanan dapat berisi beberapa produk dan suatu produk dapat menjadi bagian dari banyak pesanan yang berbeda. Selanjutnya kita mencari kardinalitas. Terdapat 4 bentuk kardinalitas yang ditampilkan pada diagram IRD tersebut. Untuk kardinalitas sendiri yaitu jumlah instans maksimum dan minimum dari satu entitas yang dapat atau harus diasosiasikan dengan satu instans dari entitas lain melalui suatu relasi. Yang pertama ada kardinalitas mandatory, one, yaitu setiap instan dari entitas di sisi ini harus terhubung yang memiliki setidaknya satu instan dari entitas lain melalui relasi tersebut. Hubungan ini wajib dan unik untuk satu sisi. Contohnya pada relasi supplier send shipment, di sisi supplier yang terhubung ke shipment ada simbol mandatory one. Ini berarti setiap shipment harus dikirim oleh tepat satu supplier. Sebuah pengiriman tidak bisa ada tanpa pengiriman yang jelas. Pada relasi customer submit order, di sisi customer yang terhubung ke order ada simbol mandatory one. Ini berarti untuk setiap order harus diajukan oleh tepat satu customer. Sebuah pesanan tidak bisa ada tanpa pelanggan yang memesan. Selanjutnya
ada kardinalitas optional one, yaitu setiap instan dari entitas di sisi ini dapat terhubung dengan paling banyak satu instan dari entitas lain, tetapi tidak wajib terhubung. Instan entitas ini bisa ada tanpa memiliki hubungan tersebut. Contohnya, pada relasi supplier send shipment, di sisi shipment yang terhubung ke supplier ada simbol mandatory many. Ini berarti setiap supplier harus mengirimkan setidaknya satu shipment dan bisa mengirimkan banyak shipment. Pemasok dianggap aktif jika setidaknya telah melakukan satu pengiriman. Pada relasi shipment includes item, di kedua sisi shipment yang terhubung ke item dan item yang terhubung ke shipment ada simbol mandatory many-nya. Yang berarti setiap shipment harus mencakup setidaknya satu item dan bisa mencakup banyak itemnya. Setiap item sendiri harus termasuk dalam setidaknya satu shipment dan bisa termasuk dalam banyak shipment. Relasi lain yang menggunakan mandatory many di kedua sisinya seperti supplier supplies item, item used in product, product request order menunjukkan hubungan many to many yang bersifat wajib. Artinya setiap instan dari kedua entitas di dua sisi relasi tersebut harus memiliki setidaknya satu hubungan dengan instan entitas yang lain. Selanjutnya ada kardinalitas mandatory many yang berarti setiap instan dari entitas di sisi ini harus terhubung dengan satu atau lebih instan dari entitas lain melalui relasi tersebut. Hubungan ini wajib dan dapat melibatkan banyak instan. Contohnya, semua relasi yang ditunjukkan adalah wajib dan setidaknya satu sisi atau kedua sisi. Lalu ada kardinalitas optional many yang berarti setiap instan dari entitas di sisi ini dapat terhubung dengan 0 atau lebih instan dari entitas lain melalui relasi tersebut. Instan entitas ini tidak wajib memiliki hubungan, tetapi jika punya, bisa lebih dari satu. Contohnya, semua relasi yang ditunjukkan adalah wajib di setidaknya satu sisi atau kedua sisi. Lalu ada tahapan alur proses bisnis. Yang pertama, alur proses pengadaan dan produksi atau penyediaan barang. Pertama, ada pengadaan bahan baku atau komponen oleh supplier. Untuk proses ini dimulai ketika supplier menyediakan item. Untuk hubungan supplier supplies item menunjukkan bahwa satu supplier dapat memasok banyak item dan satu item dapat dipasok oleh banyak supplier yang memberikan fleksibilitas dalam sourcing bahan baku. Lalu penerimaan barang atau shipment, setelah supplier menyediakan item, mereka akan mengirimkan barang tersebut dalam bentuk shipment. Lalu untuk hubungan supplier send shipment, berarti untuk setiap suppliernya harus mengirim setidaknya satu shipment dan setiap shipment dikirim oleh tepat satu supplier. Setiap shipmentnya akan include satu atau lebih item, yang berarti saat barang diterima, rincian item apa saja dan berapa banyak yang diterima dalam piringan tersebut akan dicatat. Hubungan shipment include item bersifat wajib, banyak ke wajib banyak, yang artinya satu pengiriman bisa berisi banyak item, dan satu item bisa datang dari banyak pengiriman. Lalu untuk penggunaan item dalam produksi atau produk. Setelah item diterima melalui shipment dan tersedia di gudang, item tersebut kemudian use in untuk pembuatan produk, yang berarti jenis mebel yang dibuat perusahaan. Hubungan item use in product menunjukkan bahwa satu item dapat digunakan sebagai komponen dalam banyak jenis produk. Dan satu jenis produk membutuhkan banyak item sebagai komponennya yang merefleksikan proses perakitan atau manufaktur di mana bahan baku diubah menjadi produk jadi. Lalu untuk yang kedua, alur proses penjualan dan pemesanan. Pertama, ada pemesanan produk oleh pelanggan atau customer. Proses penjualan dimulai ketika customer memutuskan untuk membeli produk tersebut. Lalu customer akan submit sebuah order. Hubungan customer submit order berarti setiap customer akan mengajukan setidaknya satu order dan di setiap order diajukan oleh satu customer. Selanjutnya permintaan produk dalam pesanan atau order. Setiap order yang diajukan oleh customer akan request atau meminta satu atau lebih dari produk. Hubungan product request order
menunjukkan bahwa satu jenis produk dapat diminta dalam banyak order dan satu order dapat meminta banyak jenis produk. Ini adalah representasi dari item baris dalam pesanan, di mana setiap pesanan dapat mencakup berbagai produk. Lalu ada penyelesaian pesanan atau implied. Meskipun tidak ada entitas atau relasi secara eksplisit untuk pembayaran atau pengirimannya ke pelanggan, struktur ini menyiratkan bahwa setelah order dibuat dan produk diminta, proses bisnis selanjutnya akan melibatkan pemenuhan pesanan. Contohnya mengambil produk dari inventaris, mengemas, dan proses mengirimkannya kepada customer. Demikian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.